Kerusakan rumah akibat tanah bergerak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terus bertambah. Data kerusakan yang sebelumnya dihimpun BPBD sebanyak 191 rumah mengalami rusak kini bertambah hingga mencapai 260 rumah di 4 kecamatan. Dari jumlah ini 62 rumah rusak berat, 77 rumah rusak sedang, dan 121 rumah rusak ringan. Saat ini sebagian warga dari desa Pelabuhan Ratu sudah melakukan pindahan ke rumah lain di desa sebelah. Ada yang pindah ke rumah saudara, ada juga yang mengontrak rumah. Berdasarkan pantauan di lapangan hingga kini tanah bergerak masih terjadi meski perlahan. BPBD pun masih menunggu kedatangan PVMBG untuk melakukan kajian ulang terhadap wilayah yang terdampak. Data terbaru yang kita himpun untuk saat ini untuk wilayahnya Lindung ini ada 147 kakak yang terdampak, ya 23 yang mengungsi, 23 kakak yang mengungsi. Untuk desa Cikakak ya 39 kakak terdampak yang mengungsi 14 kakak. Sedangkan untuk Cisolok ada 7 kakak yang mengungsi, termasuk 7 yang terdampak juga. Untuk Bantar Gadung ini ada 10 kakak yang terdampak dan yang mengungsi 8 kakak. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus di Sukabumi, Jawa Barat. Insan, bagaimana kondisi pergerakan tanah saat ini? Apakah masih terjadi hingga hari ini? Ya, terima kasih Woro dan juga saudara. Memang pergerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Sukabumi ini hingga saat ini masih terjadi, namun secara perlahan. Beberapa warga mengungkapkan bahwa pergerakan tanah ini terjadi saat ini ketika turun hujan, di mana pergeseran mungkin terjadi sekitar 1 cm setiap terjadi pergeserannya, dan mereka pun sering mendengar suara patahan di mana pergeseran itu terjadi, dan kedalaman pergeseran tanah saat ini hingga mencapai 3 meter. Dan pergeseran ini merusak hingga saat ini ada 260 rumah warga yang rusak, 62 diantaranya mengalami rusak berat, begitu Waro. Jumlahnya bertambah sangat cepat, lalu saat ini PVMBG sudah melakukan kajian, apa hasilnya sejauh ini, Insan? Sebenarnya hingga saat ini pihak BPBD Kabupaten Sukabumi masih menunggu kedatangan PVMBG untuk melakukan kajian di lokasi terdampak bencana tersebut. Karena memang nanti hasil kajian PVMBG ini akan disimpulkan dan dimusyawarahkan apakah wilayah tersebut masih layak untuk dihuni atau tidak. Jika sudah tidak layak untuk dihuni, maka masyarakat harus direlokasi. Dan kemarin pun sempat berdialog antara BPBD dan pihak desa, informasinya bahwa relokasi akan dilaksanakan jika pihak desa sudah ada tanah kosong untuk tempat relokasi. Namun memang hingga saat ini BPBD Kabupaten masih menunggu kedatangan dari tim PVMBG untuk mengkaji wilayah-wilayah yang terdampak, begitu Woro. Warga yang rumahnya rusak saat ini sudah mengungsi ke desa sebelah. Tadi disampaikan ada yang ke rumah saudara, kemudian ada yang mengontrak. Adakah upaya juga nanti yang direncanakan oleh pihak terkait dengan penggantian biaya sewa rumah seperti itu? Ya, berdasarkan informasi dari pihak BPBD bahwa saat ini BPBD belum bisa menyimpulkan penggantian apa atau bantuan apa yang akan disalurkan kepada masyarakat, karena saat ini hanya sekedar bahan pokok saja untuk para pengungsi yang kebanyakan mengungsi di rumah saudaranya. Karena kenapa belum bisa disimpulkan? Karena memang dari hari kemarin sampai sekarang korban pergerakan tanah ini semakin bertambah, dan BPBD pun belum bisa menyimpulkan apa yang memang harus diperbantukan atau penggantian apa untuk masyarakat. Pertama karena memang tadi masih menunggu kedatangan PVMBG untuk mengkaji. Yang kedua, data konkret yang didapatkan pihak BPBD terkait korban kerusakan bencana ini belum maksimal gitu, karena memang semakin hari semakin bertambah, begitu Waru. Sebelumnya BPBD sudah sempat menyatakan bahwa mereka hanya menunggu seperti apa nanti hasil kajian, dan jika pihak desa atau mungkin Pemkab sudah menyediakan lahan, apakah memang sudah disediakan lahan yang nantinya bisa menjadi alternatif untuk memindahkan warga ke sana? Ya,
kami sempat mewawancari salah satu pihak desa di Desa Pasir Suren, tepatnya pihak desa telah menyediakan sebenarnya lahan untuk tempat relokasi, namun pihak desa pun masih menunggu dari pemerintah kabupaten kapan relokasi itu akan dilaksanakan, dan tentunya sebelum relokasi itu dilaksanakan akan dimusyawarahkan kepada masyarakat, dan masyarakat mana saja yang siap direlokasi dan masyarakat mana saja yang memang tidak siap untuk direlokasi. Karena memang relokasi ini mungkin tidak mudah, harus berdasarkan persetujuan antar semua pihak begitu, Waro. Baik, artinya saat ini masih menunggu kajian hasil kajian dari PVMBG untuk menentukan apakah ini masih layak ditempati atau tidak, dan selanjutnya evakuasi akan kemudian dilakukan oleh Pemkat dan juga desa, begitu ya Insan. Terima kasih Insan Maulana Firdaus, jurnalis Kompas TV dari Sukabumi, Jawa Barat, terkait dengan pergerakan tanah. Ada 260 rumah yang saat ini rusak berat.